Oke guys, selamat malam teman-teman semua. Di video ini saya akan membagikan pembelajaran tentang CorelDRAW 2024 bagi para pemula. Bersama saya Claudio Eskom. Nah, apa itu CorelDRAW? CorelDRAW merupakan software komputer yang melakukan pengolahan dan editing pada garis vektor. Software ini memiliki fungsi untuk pengolahan dan mengedit gambar. Oleh sebab itu, ramai pengguna yang menggunakan CorelDRAW dalam bidang publicity hingga percetakan. Program ini dibuat oleh Corel, sebuah perusahaan software yang berpusat di Ottawa, Kanada. Kelebihan dari CorelDRAW dibagi menjadi 4. Yang pertama, gambar yang dihasilkan dengan vektor atau berbasis vektor boleh ditekan pada tingkat yang paling rendah dan hasilnya tidak akan blur atau pecah. 2. Penggunaan CorelDRAW terutama pada tool-tool yang ada di dalamnya sangat mudah dipahami oleh penggunanya, bahkan oleh orang yang baru pertama kali menggunakannya. Hal ini karena tool-toolnya sangat memudahkan kita. 3. Menggunakan CorelDRAW sangat sesuai untuk menggabungkan antara tulisan dengan gambar, bahkan boleh melebihi Adobe Photoshop dengan menggunakan teknik yang benar. 4. Ramainya pengguna software multimedia yang tahu menggunakan CorelDRAW. Hal ini akan menjadikan kita tidak sulit jika ingin mempelajari CorelDRAW dengan lebih mendalam karena banyak sekali tutorial yang akan kita temui. Nah, banyak sekali para pengguna yang membuat tutorial ini sehingga kita bisa belajar dalam bentuk lebih mendalam. Oke, kita lanjut ke. Nah, jika ada kelebihan pastinya ada kekurangan. Apa itu kekurangannya? Mari kita bahas. Software ini memakan memori yang sangat besar. Lebih lagi apabila gambar atau desain yang sedang dibuat mempunyai detail yang banyak. Pada PC yang low end penggunaan CDR sering menimbulkan crash pada sistem, bahkan dalam proses before atau emboss. Dalam PC yang berkualitas pun akan menjadi hang. Nah, pastikan teman-teman harus melihat laptop atau PC kalian memang kuat atau tidak ya. Fungsi CorelDRAW yang pertama, menciptakan desain logo atau simbol, terutama pembuatan logo di bawah dimensi karena kemudiannya dalam pengolahan garis dan gambar. Software ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan gambar 3D atau 3 dimensi, membuat CAD, undangan atau brosur. Membuat cover buku juga dapat dilakukan di CorelDRAW. Dengan membuat CorelDRAW, maka tugas desain akan menjadikan mudah karena dapat manfaat teknik pewarnaan yang lebih sempurna. Gambar pun akan terlihat lebih jelas dan tajam. Pembuatan gambar ilustrasi juga dapat dilakukan dan gambar yang dihasilkan yang lebih berkualitas, pertama ketika menghasilkan lingkungan, garis atau sudut. Ukuran yang diperoleh dijamin sangat tepat. Nah, apa saja ikon-ikon yang terdapat di CorelDRAW? Ini dibagi menjadi 4. Ada detail bar, menu bar, standar toolbar, property bar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Title bar memberikan informasi tentang nama file dan aplikasi yang sedang dibuka, sedangkan menu bar barisan yang terdiri dari file, edit, layer, type, elemen, utility, view, windows, dan help. Standar toolbar ini terdapat ikon-ikon perintah untuk membuat file baru, membuka file, menyimpan, mencetak, dan sebagainya. Property bar selalu perubahan dan perintah-perintah yang ada di dalamnya akan menyesuaikan dengan ikon yang sedang aktif pada toolbar. Misalnya tools box sedang aktif pada zoom tool, maka akan menghasilkan properti dari zoom tool. Demikian juga dengan tool lainnya. Nah, toolbox ini ada beberapa di CorelDRAW. Yang
pertama itu pick tool, shape tool, crop tool, pen tool, rectangle tool, ellipse tool, text tool, table tool, dan interactive fill tool. Nanti juga kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, apa sih itu pick tool? Pick tool ini memiliki icon seperti cursor mouse pada setting defaultnya, berfungsi untuk memilih objek. Shape tool memiliki tool berfungsi mengedit garis atau objek dengan manipulasi titik. Memiliki shortcut pada keyboard F10. Shape tool dibagi menjadi 3. Yang pertama smooth burst, 2 round hand burst, 3 free transform. Crop tool berfungsi untuk menghilangkan sebagian yang tidak diinginkan pada objek. Crop tool memiliki 3 jenis. Yang pertama knife, 3 eraser, 3 virtual segment delete. Pen tool ini berfungsi untuk membuat garis atau kurva sesuai dengan nama yang diberikan pen yang berarti pulpen. Apabila kita menggunakan pulpen, pasti hasilnya bisa berubah garis, tulisan atau kurva. Sedangkan rectangle tool ini untuk menggambarkan bentuk persegi 4 atau kotak hanya dengan drag dan klik pada mouse. Ellipse tool ingin berfungsi menggambarkan lingkaran hanya dengan drag dan klik pada mouse. Text tool adalah tool yang digunakan untuk menambahkan teks atau catatan dalam bentuk kata-kata paragraf. Dalam mengaplikasikan text tool ada banyak cara, namun kami akan mengulas secara dasar menggunakan text tool. Table tool digunakan untuk membuat sebuah table pada workspace di CorelDRAW. Namun apakah hanya membuat tabel saja? Jawabannya tidak. Pada tabel tersebut ini kita dapat mengelompokkan objek lain seperti teks atau set. Yang terakhir, interactive fill tool. Fungsi dari interactive fill sangat banyak. Selain untuk memberikan warna pada objek, kita juga bisa mengatur pewarnaan tersebut dengan memberikan efek gradasi sehingga objek tersebut terasa memiliki kedalaman. Oke teman-teman, hanya ini video yang bisa saya jelaskan. Nanti lebih jelasnya kita akan membuatkan video selanjutnya yang langsung kita aplikasikan di CorelDRAW-nya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. See you next time.